Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah liridhallahi subhanahu wa ta'ala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin wal ulama'il amilin وجميع أولياء الله العالمين وخصوصا إلى جميع مشايخنا ومعلمنا ومربي روحنا وخصوصا إلى جميع آبائنا وأمهاتنا يا الله. Hadiah Fatihah kami hadiahkan kepada bapak ibu kami, sayangi keduanya seperti mereka menyayangi kami sejak kecil. Wa jami' arwahi ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar alihi al-adhhar ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali hadratal muhtaramin para alim ulama kiai punyai segenap jamaah majelis ta'lim Darul Ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, tsumma alhamdulillah. Pada malam hari ini kita kembali bersilaturahim bersilaturahim secara online melalui udara di channel yang sama-sama kita cintai ini, channel Majelis Ta'lim Darul Ilmi. Semoga kaula panjenengan tansah pinaringan nikmat iman, Islam, kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan rutinan kita yaitu ngaos sesarengan ilmunipun Allah Subhanahu wa taala kanthi sehat walafiat tanpa halangan kekurangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua adalah salawat dan salam kita senantiasa hadiahkan dumateng junjungan kita, kekasih kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam libur yang alhamdulillah panjang ini kita kembali melaksanakan yaitu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala arupi ngaos sesarengan, yang mana telah disampaikan bahwasanya talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, yaitu mencari ilmu spesifik ilmu agama adalah kewajiban individual bagi setiap umat muslim. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa luhur mulia kegiatan kita bersama ini, dan semoga senantiasa diiringi rahmat, taufik, hidayah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala setelah kita iftitah, yaitu di dalam kajian kitab Ta'limul Muta'allim karangan Syekh Az-Zarnuji. Kita sudah sampai yaitu pada halaman 36, yang mana di pembahasan kajian sebelumnya kita sudah yaitu membahas bagaimana akhlak adab kesopanan kita murid kepada guru, karena guru adalah penyambung
atau pipa-pipanya ilmunya Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai kepada kita melalui para guru. Terutama di sini adalah guru rohani, guru yang mengajarkan, mengenalkan Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hati sanubari lubuk hati kita. Yaitu dijelaskan sebelumnya, alla yajlisa qariban minal ustad inda sabaqi bi ghairi daruratin, yaitu tidak duduk terlalu dekat minal ustad saking guru inda sabaq ing dalem nalikane ngaji bi ghairi daruratin kalawan tanpa darurat, ya, kecuali ada sesuatu darurah, sesuatu kepentingan hajat yang mendesak. Dilanjutkan, beliau bagi ayyakuna bainahu wa bainal ustadi qadru qausin, balik sayukjo apa nyinto ayyakuna ono bainahu iku ing dalem antarane talibul ilmi, di antara murid, wa bainal ustad lan ing dalam antarane guru, qadru qausin apa kira-kira sak gendiwa, ya. Fa innahu aqrabu ila ta'zim, mongko satuhune qadru qausin, ya, ada suatu space antara guru dan muridnya. Jadi tidak terlalu dekat sehingga kemudian mengurangi marwah atau haibah, muru'ah guru di hadapan muridnya. Aqrabu ila ta'dim, membuat space, jarak, ya, jarak fisik, tidak terlalu dekat secara fisik antara murid dengan gurunya, itu adalah aqrabu ila ta'dim, luweh akrab, luweh napa? Monggo. Luwe pas Ila ta'dim, maring ngagungake wayam bagi li talibil ilmi, lan sayukca kanggone wong kang nyupri ilmu, ayyah tariza anil ahlak, apa yen to ngreksa sapa talibul ilmi saking pira-pira pakerti, ya, budi pekerti, akhlak, mencetak murid yang berbudi. Subhanallah. lanjut meneh. Adzamimati fa innaha kalabun maknawiyatun, Kang ten cacat mongko syariat mongko mungguh mungguh syariat mongko setuhune ahlak ad-damimah adzamimah iku asu kalabun, asu, terus maknawiyatun, kang poso ora ketingal. ya. Subhanallah. Hendaknya kita menjaga diri anil ahlak adzamimah, dari ahlak yang cacat. Ya Allah, ahlak yang sangat buruk. Fa innaha kalabun ma'nawiyatun, karena itu adalah ibaratnya anjing kang bangsa ora ketinggal, bangsa maknawiyah, sesuatu hewan yang mengandung najis berat, ya. Subhanallah, kalabun. Apalagi di hadapan kitab atau di hadapan guru yang menyampaikan isi kitab atau isi buku, transfer of knowledge kepada kita, ya. Subhanallah. Disitulah challenge atau tantangan murid, talibul ilmi, santri, mahasiswa, siswa atau mahasantri kepada guru-gurunya. Bisakah mereka mempraktikkan budi pekerti
akhlak al-karimah, bukan akhlak al-dzamimah. Kalau misalnya diibaratkan hewan yang terpuji itu adalah unta misalnya, atau lebah, ya, maka di sini akhlak yang buruk diibaratkan secara maknawiyah, yaitu ibarat hewan asu, kere, atau anjing. Bukan untuk menghinakan makhluk Allah, tidak, tetapi ini adalah sebuah perumpamaan, sifat yang harus kita para santri, para murid menghindarinya. Sifat akhlak yang tidak baik. Qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun au kalbun. Dan teman-teman wis tahu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ora mlebu sapa malaikat ing omah iku ing dalem omah utawi gambar utawi asu utawa asu. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, saking jeleknya misalnya sifat dari kere atau anjing atau asu, kalbun, itu adalah disebutkan di dalam hadis Nabi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan malaikat. Dan malaikat-malaikatnya Allah ini tidak akan masuk ke dalam rumah untuk mendoakan seisi penghuni rumah apabila di dalam rumah itu terdapat gambar. Gambar di sini misalnya berupa lukisan. Ya, lukisan yang berbentuk makhluk bernyawa. Ya, suratun, gambar, lukisan. Ya. Yang seakan-akan itu adalah menyerupai makhluk Allah, makhluk ciptaan Allah yang bernyawa. Au kalbun utawa asu. Itulah mengapa mayoritas umat Islam, keluarga umat Islam memang tidak memelihara anjing di rumahnya. Kenapa demikian? Karena itulah rumah yang tidak dimasuki malaikat. Lah, pertanyaannya adalah kalau tidak dimasuki malaikat, dimasuki siapa rumahnya? Dimasuki sinten? Setan. Ya. Naudzubillahi min dzalik. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya melukis, ya, maka diupayakan adalah makhluk yang tidak bernyawa. Misalnya melukis bangunan, benda mati, gitu. Subhanallah. Dan bisa kita lihat bagaimana seni Islami itu memang yang tampak misalnya di dalam mushaf Al-Quran, di dalam hiasan-hiasan masjid. Ya, adakah misalnya di masjid itu lukisan-lukisan? Tidak ada. Tetapi kenapa masjid itu juga tidak meninggalkan nuansa keindahan? Seni yang Islami biasanya tampak pada sulur-sulur daun, ya. Kemudian teknik geometri yang sangat indah. Tidak ada kemudian menampilkan lukisan atau patung makhluk yang bernyawa. Apalagi patungnya patung yang mengumbar aurat, itu sama sekali tidak ada di dalam seni keindahan Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti agama ini tidak menyukai, tidak mengapresiasi seni keindahan, tidak. Buktinya di beberapa masjid, khususnya masjidnya orang NU, itu masjidnya indah-indah. Tetapi keindahannya adalah sesuatu yang masih dalam bingkai syariah. Ya.
Wa innama yata'allamul insanu biwasitatil malaki. Angin pastine sinau sapa manungsa kelawan lantaran malaikat Ya, Masya Allah. Ya, maka hendaknya kita manusia itu belajar dengan perumpamaan malaikat di dalam hadis tadi. Wal ahlak adzamimatu tu'rafu fi kitabil ahlak. utawi biro-biro akhlak kang ten cacah Cacat cacat mongko syariat monggoe syariat iku bisa den ngertine ngerteni apa akhlak ad-damimah ing dalam kitab kang nerangake budi pekerti. Subhanallah, ya, budi pekerti atau disebut moral etika. Jamaah yang dirahmati Allah. Akhlak al-karimah, budi pekerti yang luhur. Yang mana ini adalah sejalan dengan yaitu roh pendidikan Indonesia yang menghormati adab, budi pekerti di atas ilmu, di atas kepandaian. Subhanallah, buat apa pandai tapi buruk akhlaknya? Buat apa pintar tapi hancur moral etikanya? Na'udzubillahi min dzalik. Diharapkan pandai, namun yang paling utama adalah memiliki akhlak budi pekerti, prinsip etika yang ditaati, nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila di depan guru saja tidak bisa menunjukkan etika, padahal guru adalah orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala berkat keilmuannya, maka apatah lagi ketika tidak berhadapan dengan guru, maka semakin tidak bisa mempraktikkan moral etika akhlak al-karimah. Justru yang dipraktikkan adalah seperti dicontohkan oleh pengarang kitab Akhlak Adz-Dzamimah, ya, yaitu akhlak yang cacat, moral yang buruk, etikanya hancur, naudzubillahi min dzalik. Akhirnya didoakan jelek oleh orang sekampung, wal a'yadu billah min syarri dzalik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ya Allah. Semoga anak-anak keturunan kita, murid-murid kita semuanya dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala dari fitnah dunia yang begitu sangat memperdaya dan melenakan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Semoga menjadi keterangan yang barokah, manfaat fid dini wad dunya hatta akhirah, menjadi lantaran kelak kita bisa sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana waziyana nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mala salihan tardah. Adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ألف بين قلوبنا
وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وأنفسنا وكل شيء أعطيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا حكما والحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت ولك من نعمتك علي وابوء بذنبي واغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.